Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai kinerja, perkenalkan nama saya Ari Dwi Nur Prayitno, SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Riau dengan NIM 256141949. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 2 Bangun Purba dengan mata pelajaran bahasa Inggris materi deskriptif teks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doa ketua kelas. Attention please. Let's pray together. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Adakah yang tidak masuk? Tidak. Berarti semua hadir. Hadir semua. Alhamdulillah. Ya. Jadi sebelum kita belajar pada pagi hari ini, Bapak ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional yang akan kita nyanyikan yaitu lagu Tanah Airku. Semuanya tolong berdiri. Seluruh siswa-siswi tolong berdiri. Sudah, kita bernyanyi bersama-sama sesuai dengan instrumen yang akan Bapak putarkan.
kembali. Baik, untuk mengawali materi pada pagi hari ini, apakah kalian ingat dengan materi minggu kemarin? Untuk materi minggu kemarin apa yang kita pelajari? Tentang apa? Materi yang kita pelajari minggu kemarin tentang apa kira-kira? Tentang teks deskripsi. Oke. Nah, jadi kemarin teks deskripsi sudah Bapak jelaskan di awal, di akhir pertemuan sebelum minggu ini. Untuk teks deskripsi, apa pengertian teks deskripsi? Kira-kira? Ada yang masih ingat? Menggambarkan suatu objek tertentu. Apa Michael? Menggambarkan suatu objek. Menggambarkan suatu objek. Nah, itulah teks deskripsi atau deskriptif teks. Dia teks yang menggambarkan suatu objek. Oke, dah. Itulah perkenalan di dalam teks deskriptif atau teks deskripsi. Oke. Kemudian Bapak ingin menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita, tujuan dari pembelajaran yang akan kita peroleh atau learning objective. Nah, learning objective, the first purpose is after studying this material, student can identify oral or written text in the form of descriptive text related to describing people by paying attention to social function, text structure, and linguistic element according to the context. Jadi, tujuan yang pertama setelah kalian belajar materi ini, itu kalian bisa mengidentifikasi baik secara lisan ataupun tulisan tentang deskriptif teks atau teks deskripsi. Oke. Kemudian teks deskripsi itu berhubungan dengan mendeskripsikan seseorang, to describing people by paying attention to social function, dengan memperhatikan fungsi sosial atau kata lain gaya bahasa, text structure and linguistic element according to the context. Dengan struktur teks berarti formasi atau cara kalian membuat teks dan gaya bahasa yang kalian buat. Kemudian tujuan yang kedua, after studying this material, students can design and present oral and written text in the form of descriptive text related to describing people by paying attention to social function, text structure, and linguistic elements according to the context. Jadi untuk yang tujuan kedua itu kalian bisa, anak-anak sekalian bisa mendesain. Mendesain itu apa? Lebih kita kenal dengan apa? Mendesain. Apa mendesain? Membuat. Berarti tujuan yang kedua, kalian bisa membuat teks deskripsi and present atau menampilkan deskriptif teks tersebut. Di mana kalian tampilkan? Nah, di depan kelas contohnya. Kemudian di depan orang banyak contohnya, di depan kawan kalian contohnya. Itulah tujuannya. Tujuan pertama di situ kalian bisa mengidentifikasi teks deskripsi. Kemudian yang kedua, kalian bisa mendesain dan mempresentasikan, menampilkan atau mendeskripsikan suatu objek kepada orang lain, kepada khalayak umum. Itulah tujuan kalian belajar deskriptif teks. Ada yang belum paham di pembelajaran itu? Ada yang belum dipahami? Itulah tujuannya tadi. Kira-kira ada? Ada. Oke.
Oke, Bapak ingin melanjutkan lagi. Kalian kenal dengan gambar tersebut? Kenal. Oke, kalau kenal, di sini ada pertanyaannya. Pertanyaan pertama, the first question, who is it? Siapa dia? Bapak Jokowi Widodo, atau yang sering kita kenal dengan Bapak Jokowi. Oke. Siapa beliau? Presiden ke-7 Indonesia. Sebelum presiden berganti menjadi Bapak Prabowo. Kemudian pertanyaan kedua, second question. What he looks like? Dia terlihatnya seperti apa? Apa yang kalian lihat? Tersenyum. Bapak Jokowi sedang tersenyum. Kemudian bagaimana bentuk rambutnya? Rapi. Oke. Apa warna rambut Bapak Jokowi? Kemudian mengenakan apa beliau? Jas berwarna hitam. Itulah contoh atau bagaimana cara kalian mengidentifikasi gambar, kemudian kalian mendeskripsikannya menjadi sebuah kalimat. Menjadi sebuah kalimat seperti itu. Ini adalah awal pertemuan kita. Bapak beri gambaran untuk untuk deskriptif teks. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebentar ya, laptopnya. Untuk materi selanjutnya itu ada gambar di situ. Gambar apa ya? Anak kecil. Oke, gambar anak kecil. Jadi it's a breathing time. All eyes breathing. So Bapak harap kalian stand up from your chair. Setelah Bapak putarkan video tersebut, atau setelah Bapak buka video anak-anak ini, kalian silakan ikuti gerakan dan nyanyiannya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan ditunggu. Boleh berjarak?
Nah, oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Ada apakah di sana? Mari kita lihat bersama-sama. Sudah terbuka? Sudah. Di situ ada apa? Tulisannya, judulnya apa di situ? Title-nya. Nah, di situ ada what is descriptive text. Jadi di situ nanti ada di situ judulnya pertanyaan, tentang pertanyaan. Apa itu descriptive text? Oke, apa itu descriptive text? Mari kita lihat apa dia di situ. Descriptive text, text that describes a particular person, animal, thing, or place. Jadi di situ descriptive text itu adalah teks yang mendeskripsikan, yang menggambarkan tentang seseorang. Bisa tentang seseorang, kemudian tentang hewan, animals, kemudian tentang thing or place, tentang suatu hal atau suatu tempat. Oke. Di situ ada gambar, nampak yang belakang, bagian belakang? Gambar paling sebelah kanan ada gambar siapa? Nah, Bapak nggak tahu di situ gambarnya siapa, tapi di situ gambar orang. Terus sebelahnya ada gambar? Pinguin. Oke, ada gambar pinguin. Sebelahnya lagi ada gambar? Rumah. Ada gambar rumah atau lebih tepatnya sketsa rumah. Kemudian sebelahnya lagi ada gambar? Sepeda. Nah, ada apa lagi di bawahnya? Di bawahnya di situ ternyata ada isinya. Nah, di bawah sebelah kanan di situ ada my idol. Apa arti my idol? Idola saya, idolaku. Oke. Di sini. Jadi di sini my idol, idolaku. Jadi siapa idola kalian? Nah, itu bisa kalian deskripsikan. Mulai dari tanggal lahir, mulai dari tempat lahir, mulai dari makanannya, warna rambutnya, kesukaan. Bisa kalian deskripsikan tentang idola kalian. Siapa idolanya? Kan seperti itu. Kemudian ada my cute penguin. Nah, apa di situ artinya my cute penguin? Penguin lucuku. Nah, penguin lucuku, penguin imutku juga boleh. Jadi di sini kira-kira ada yang punya penguin? Iya. Kenapa tidak punya? Nah, disuruh dingin. Oke, penguin tidak ada di Indonesia. Bisa nanti kalian ganti di situ. Gambar penguin itu bisa kalian ganti menjadi kucing contohnya. Bisa kalian ganti menjadi kambing contohnya, ya kan? Yang memelihara kambing. Kemudian nanti ada lagi contohnya burung, ya kan? Ada sapi. Terus kemudian sebelahnya ada my home. Apa artinya? Rumah saya, rumahku. Berarti kita bisa mendeskripsikan rumah kita itu seperti apa? Rumahnya kita itu seperti apa? Bentuknya seperti apa? Besarkah, kecilkah, atau sedang? Kemudian warnanya apa? Warna dindingnya. Kan seperti itu, Bang? Ya, seperti itu. Jadi kalian bisa mendeskripsikan rumah kalian. Selain rumah kalian, ada yang di situ gambar terakhir, ada gambar sepeda. Apa di situ? My new bicycle atau sepeda baruku. Nah, di sini ada kemarin yang baru beli sepeda, ya kan? Venus, kamu beli sepeda kan? Iya, Pak. Nah, di situ si Venus bisa mendeskripsikan sepedanya itu berwarna apa, kemudian tingginya seberapa, kan seperti itu. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya ada apa lagi kira-kira? Untuk di halaman selanjutnya, di slide berikutnya ada purpose of descriptive text. Nah, purpose itu adalah tujuan. Berarti apa, guys? Kira-kira menurut kalian? Yang pertama ada
Nah, yang pertama ada di situ to describe someone or something. Untuk mendeskripsikan seseorang, to describe someone is seseorang, or something is sesuatu. Jadi kalian bisa mendeskripsikan seseorang dan sesuatu. Kemudian yang kedua, tujuan kedua di situ to introduce someone or something, untuk memperkenalkan. Jadi kalian bisa memperkenalkan seseorang atau sesuatu. Contohnya kalian bisa berkenalan dengan seseorang, mulai dari tanggal lahirnya, tempat lahirnya, kemudian makanannya. Itu bisa kalian gunakan descriptive text untuk mendeskripsikan diri kalian ke orang lain. Kemudian ada lagi to attract people to visit or come, untuk mengajak seseorang, untuk mengajak orang tuh untuk berkunjung atau datang, gitu. Jadi contohnya ketika kalian mendeskripsikan suatu wahana, suatu tempat wisata, kemudian orang tersebut tertarik dengan deskripsi kalian, secara otomatis orang tersebut akan mengunjungi tempat wisata yang sudah kalian deskripsikan tersebut. Nah, seperti itu. Itulah tujuan dari descriptive text, purpose of descriptive text. Kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya, ke slide selanjutnya. Ada generic structure atau struktur umum. In Indonesia, we call struktur umum, generic structure. The first structure is identification, introducing an object which will be described. Dalam kurung di situ ada person, place, animal, or thing. Dan di situ identification, introducing, memperkenalkan objek yang akan kalian deskripsikan, di situ. Contohnya seperti yang pertama ada person atau apa? Orang. Kemudian place. Apa place di situ? Tempat. Kemudian animal. Animal itu apa? Hewan. Or thing, atau hal yang lain. Jadi kalian bisa memperkenalkan di bagian awal, di bagian identification, kalian itu memperkenalkan objeknya terlebih dahulu. Seperti itu untuk bagian identification. Kemudian bagian description, dah jelas namanya description, mendeskripsikan. Berarti di situ ada nanti yang dimaksud description di situ, describing an object in detail. Dan jadi di situ penjelasannya mendeskripsikan, describing an object in detail, mendeskripsikan objek secara detail, secara menyeluruh. Seperti di situ parts. Parts itu apa? Bagian-bagian. Kemudian physical appearance atau bentuk fisik. Bentuk fisik kalau untuk barang, bentuk fisiknya seperti apa? Untuk manusia seperti apa warna rambutnya? Seperti itu maksudnya. Physical appearance. Kemudian habits atau kebiasaan. Kebiasaannya seperti apa? Contohnya nih, ketika kalian mendeskripsikan tentang kambing, kebiasaan kambing itu makannya apa? Rumput. Oke. Kebiasaan kambing itu makan rumput. Kemudian ketika kalian menjelaskan tentang seseorang, nah kebiasaan orang yang kalian deskripsikan itu juga kalian masukkan ke dalam bagian description, ke dalam bagian menjelaskan hal yang secara detail. Kemudian function. Nah, function, fungsinya. Ketika kalian menjelaskan suatu benda, dia berfungsi untuk apa? Contohnya,
Penggorengan di situ berfungsi untuk apa, anak-anak? Untuk menggoreng. Menggoreng apa contohnya? Nah, bisa kalian menggoreng telur di situ kan? Bisa kalian menggoreng nasi di situ, membuat apa lagi? Penggorengan bisa kalian pakai untuk apa? Menggoreng ikan. Nah, seperti itu function, etc. dan lain-lain. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Ke bagian selanjutnya, di situ ada language feature atau gaya bahasa yang lebih kita kenal dengan gaya bahasa. Yang pertama atau the first point is specific participant. Hal yang spesifik. Di situ ada dalam kurungnya, ada dalam kurung my cute cat, my friend, my favorite food, etc. Dan jadi di situ hal yang spesial dari kucing lucu Anda sekalian, my cute cat, kan seperti itu. Apa hal yang paling spesifik? Kemudian my friend, kawanku, kawan saya. Nah, apa hal yang spesifik dari teman kalian yang akan kalian deskripsikan? Kemudian my favorite food, makanan kesukaan kalian. Nah, makanan kesukaan kalian, apa yang kalian suka makanan tersebut? Kenapa kalian suka? Nah, itulah masuk ke spesifik participant, ke hal yang spesifik. Kenapa kalian menyukai hal tersebut? Contohnya ada seseorang ini yang suka makan mie rebus. Apa alasannya? Mungkin karena pertama praktis, ya kan? Pertama praktis. Kemudian yang kedua, ya mungkin dia kepepet. Kemudian menjadi makanan favoritnya. Kemudian ada hal-hal lain yang menyebabkan atau yang menjadikan mie itu menjadi makanan favoritnya. Dan kemudian second point, using simple present tense. Dia menggunakan tenses yang simple. Tenses yang simple, tenses yang sangat mudah kalian pahami. Ada contohnya di situ. She has beautiful skin. Yang artinya apa di situ, Fahri? Apa artinya? She has beautiful skin. Nah, dia memiliki kulit yang cantik. Di situ artinya dia memiliki kulit yang cantik. Di situ simple kan, mudah kalian pahami. Kalimatnya mudah kalian pahami, tensesnya mudah kalian pahami. Makanya di dalam descriptive text, tenses yang sering digunakan itu adalah simple present tense atau tenses simple. Kemudian yang bagian ketiga di situ using action verb atau menggunakan kata kerja. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pertama, verb one. Verb one di situ yang dipakai. Contohnya di situ ada play. Play itu apa? Bermain. Study. Apa study? Belajar. Kemudian selanjutnya cook. Memasak. Oke. Di situ hal yang ketiga adalah menggunakan kata kerja pertama. Perlu kalian ingat, ketika kalian membuat descriptive text, kata kerja yang kalian gunakan adalah kata kerja pertama, verb one. Nothing verb two, nothing verb three. Bisa dipahami? Bisa kira-kira dipahami di situ? Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di situ ada using adjective atau menggunakan kata sifat. Menggunakan kata sifat. Contohnya slim. Slim itu apa? Slim itu apa? That's slim. 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 Tipis. Kemudian handsome. Apa handsome?
Ganteng boleh, tampan juga boleh. Beautiful, apa sih? Cantik dan selainnya, etc. Jadi di situ kalian menggunakan kata sifat. Menggunakan kata sifat. Contohnya di situ ada tipis, ada handsome atau ganteng, kemudian ada beautiful, cantik. Kemudian ada banyak hal lagi yang masuk ke dalam adjektif. Kemudian masuk lagi ke bagian selanjutnya. Ada apa di situ? Adjektif. Ada adjektif atau dalam bahasa Indonesia adalah kata sifat. Nah, di situ ada gambar, ya kan? Di bagian atas di situ ada hair. Hair itu apa? Rambut. Nah, di situ ada bentuk-bentuknya rambut. Ada long or straight. Long itu panjang. Terus wavy. Wavy itu apa, guys? Wavy itu bergelombang. Shoulder length. Apa ini namanya? Ini. Sebahu. Berarti ada yang biasanya potong rambut sebahu, kan ada? Nah, itu namanya shoulder length. Kemudian ada yang short atau pendek. Kemudian curly. Nah, curly itu adalah keriting. Bedakan antara curly dan wavy ya. Wavy itu adalah bergelombang atau ikal. Kita biasa berkata ikal, menyebutnya ikal. Kalau yang curly di situ adalah keriting. Kemudian spiky, apa spiky? Tengok gambarnya. Spiky rambutnya seperti apa? Wah, dia berdiri itu. Dia berdiri rambutnya. Seperti apa bentuknya? Spiky. Bapak juga tidak bisa mendeskripsikan untuk spiky ini, yang penting rambutnya, yang jelas rambutnya naik ke atas. Naik ke atas rambutnya, ya kan? Naik ke atas, lurus rambutnya. Kemudian ada bald atau iya kah di situ botak? Botak kah? Botak. Jadi bald itu adalah botak. Kemudian di bawahnya lagi, di situ ada tentang apa kira-kira? Ada tall, ada of average height. Kemudian ada short, ada plump, ada strong, well built, kind. Jadi di situ ada apa, guys? Tall itu apa? Tinggi. Of average height. Of average height. Dia tuh tingginya tuh rata-rata atau medium. Bisa kita katakan medium. Medium, tidak tinggi dan tidak pendek. Baru kemudian masuk yang short. Short itu apa? Pendek. Nah, untuk yang belum, di situ gambarnya seperti apa? Di situ ada gambar cewek, ada gambar seorang gadis ya, jangan cewek, gadis. Jadi yang dilihat di situ adalah badannya kah atau tinggi? Badan. Nah, oke. Belum, berarti di situ adalah badannya. Kemudian yang selanjutnya, gambar selanjutnya di situ ada gambar Superman. Gambar superhero, Superman. Di situ deskripsinya atau adjektifnya adalah strong. Strong itu apa? Kuat. Ya kan? Kuat. Dia tuh berotot, guys. Tengok tuh badannya berotot. Ya kan? Tangannya berotot, lengannya berotot. Kemudian ada Skyny. Nah, Skyny ini seperti ini bentuknya, lurus dia, kurus langsing kita bilang. Jangan kurus, langsing. Sudah? Kemudian di bawahnya ada freckles. Apa di situ freckles? Apa gambarnya di situ freckles? Itu kan ada gambar wajah, ada gambar anak-anak ya, anak-anak lah ya kan. Young man. Ada gambar young man. Di situ ada wajah, terus kemudian ada bintik-bintik. Nah, ini kalian katakan apa biasanya? Jerawat. Nah, freckles itu adalah berjerawat. Kemudian sebelahnya ada beard. Nah, beard yang lebih ditonjolkan
gambarnya adalah di bagian sini. Ya kan? Di bagian sini, di bagian apa namanya? Bagian pipi sampai ke dagu. Ada rambutnya yang kita namakan adalah jenggot. Oke, jenggot. Kemudian sebelahnya ada mustache. Mustache. Di situ gambarnya apa, guys? Ada sininya yang di bawah hidung, apa namanya? Terus di sininya bukan. Kalau jenggot di situ panjang. Kalau di sini itu namanya dia bisa kita katakan kalau dalam bahasa kita adalah jamblang. Ya, dia di situ berkumis. Mustache itu adalah berkumis. Nah, kemudian ada goatee. Goatee, tengok posisi rambutnya seperti itu. Terus kemudian dagunya seperti ini. Dia apa namanya? Apa itu namanya? Tadi kan jenggot. Kalau yang banyak itu kan jenggot. Nah, ini bukan jenggot. Dia cuman hanya di bagian sini saja. Enggak seluruhnya, tidak menyeluruhnya. Ada tidak yang seperti itu kalian lihat? Nah, kalian pernah tidak melihat yang goatee? Di sekitar kalian, di lingkungan rumah kalian pernah tidak melihat yang seperti itu gambarnya? Pernah kan? Nah, kalau pernah berarti beliau-beliau yang kalian lihat ini adalah termasuk ke goatee-nya. Bukan ke atau bukan berjenggot. Kemudian ada pigtails. Apa di situ pigtails? Rambutnya dulu. Kalian lihat rambutnya. Nah, rambut kepang dua. Pigtails. Dia rambut kepang dua. Kalau untuk cowok ini tidak paham. Yang paham ini yang perempuan yang ciwi-ciwi. Yang tahu ini adalah yang terus kemudian ada plaits or blades. Di situ rambutnya, kucirnya apa namanya itu? Bapak nggak tahu. Kelabang. Nah, di situ rambutnya berkelabang, dikucir kelabang di situ, guys. Di situ dikucir kelabang panjang. Kalau yang rambut apa tadi? Kepang dua itu pendek, kalau yang kelabang dia panjang. Kemudian ada ponytail. Ponytail apa? Nah, poni seperti kuda poni di buntutnya itu di ekor. Ya, kan di situ ponytail atau ekor poni. Dia di belakang di sini. Ya kan? Lihat, perhatikan. See the picture. Oke? Perhatikan gambarnya, ponytail. Kemudian ada ugly. Ugly. Tengok posisinya. Bukan. Ugly itu bukan lucu. Ugly not lucu. But ugly, kalian lihat posisi wajahnya di situ jelek. Nah, ugly itu adalah jelek. Kemudian gambar selanjutnya ada cute. Apa cute? Lucu imut boleh. Kemudian ada beautiful. Ya kan? Beautiful like a queen. Kemudian selanjutnya ada handsome. Ada handsome. Apa handsome? Ganteng seperti siapa? Terima kasih. Thank you so much. Ganteng atau handsome seperti Fahri. Fahri, bukan Fahri. Dah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. The next picture or next slide. Ada apa di situ? Di situ ada bukan example ya. Please, kalian membacanya jangan example. Di situ example. Nah, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah contoh. Nah, di situ ada contoh. Descriptive text. Ada contoh descriptive text. Di situ apa yang dideskripsikan? Di situ ada my father's name is David. Ya kan? He is a hardworking man. He works as a government employee. His body is tall, like my youngest brother. His hair is black and straight, same as mine. He has brown complexion because he likes work under the sun. I love talking to my father. He is wise man who always give
rises. We learn about being a hard worker from him. We love him very much. He is a great father for us. Jadi, contoh yang kalian lihat di situ adalah contoh yang mendeskripsikan siapa? Yang mendeskripsikan seorang ayah. Seorang ayah. Gitu loh. Jadi di situ adalah sebuah contoh yang mendeskripsikan tentang seorang ayah. Bagaimana ayah tersebut? Siapa nama ayahnya? Gitu kan? Siapa nama ayahnya? Bagaimana bapaknya? Bagaimana ayahnya? Bagaimana ayahnya? Bagaimana pekerjaan ayahnya? Kemudian bagaimana tubuhnya? Bentuk tubuhnya? Ya kan? Bagaimana bentuk tubuhnya? Kemudian kenapa dia menyukai atau mencintai ayahnya? Di terakhirnya, di bagian terakhir, we love him very much. He is a great father for us. Itulah alasan kenapa dia mencintai ayahnya. Gitu loh. Bisa dipahami? Untuk Bisa. Kira-kira kalau Bapak memberikan kalian soal untuk mendeskripsikan secara langsung saja, bisa tidak? Contohnya mendeskripsikan tentang keluarga kalian, entah ibu kalian boleh, bapak kalian boleh, teman kalian, teman sebangku kalian. Apakah kira-kira bisa? Bisa? Oke. Kalau bisa. Kemudian ada di situ Bapak ingin melanjutkan dan ingin mengajukan pertanyaan sedikit. Mengajukan pertanyaan tentang hal yang sudah kalian pahami tentang descriptive text. Oke. Boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Inggris. Oke. What is descriptive text? Raise your hand. What is descriptive text? Apa descriptive text? Apa itu descriptive text? Raise your hand. Angkat tangan siswa-siswi yang bisa menjawabnya. Apa itu descriptive text? Apa? Yes, Michael? Teks yang menggambarkan suatu objek maupun peristiwa. Oke. Give applause. Oh. Ya. Jadi di situ descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan suatu hal atau suatu peristiwa, suatu benda. Oke. The second question. Apa saja yang bisa kalian deskripsikan? Kira-kira apa saja yang bisa kalian deskripsikan? Apa yang bisa kalian deskripsikan? Di situ? Apa? Apa yang bisa anak-anak sekalian deskripsikan? Apa yang bisa kalian deskripsikan? Seorang manusia, kemudian dewa, tumbuhan, boleh. Apalagi? Teman, kemudian apa lagi? Nah, dan hal lain yang bisa kalian deskripsikan. Oke. Sudah. Kemudian Bapak ingin memberikan di situ untuk pertanyaan-pertanyaan sudah selesai. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian untuk selanjutnya, Bapak ingin memberikan suatu apa namanya ya? Bapak juga kurang tahu. Apa kira-kira di sini guys? Isinya? Bukan. That's not video. That's not video. Nah, what is game? What is game? Apa itu bacaannya? Open the box. Buka kotaknya. Describing people. Oke, berarti nanti Bapak memberi kalian sebuah games.
memberi kalian sebuah games, oke? Yang bisa menjawab, silakan diangkat tangannya. Di situ kita start ya, kita klik start. Di sini ada nomor 1 sampai 17. Ada nomor 1 sampai 17. Kemudian ketika Bapak buka nomornya, di situ di sebelah kanan ada waktu, ada timer. Berapa di situ? 55 detik. 55 detik. Nah, 55 detik itulah waktu yang bisa kalian pakai untuk menjawab. Bisa dipahami? Bisa kita mulai? Kira-kira bisa kita mulai? Bisa. Untuk kelompok pertama, kelompok dari Vicky. Silahkan pilih nomornya. Nomor berapa? Choose the number. Choose one number. Number 7. The 7. Okay. Let's start. She has a blah 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 woman. Dalam kurung age. Umur. Nah, yang mana kira-kira? L. Old. B. Little. C. Young. D. Blonde. C. Young. Okay, let's recheck. Okay, right. Young. Kemudian silakan grup dari Fahmi pilih salah satu nomor. 9. Okay. Let's recheck. He is blah 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 ethnicity. A. Old. B. Middle age. C. Young. D. African. Jadi di situ yang ditanya adalah etniknya. Etnik suku. D. Oke, let's. Alright. Then Michael's team. Let's choose one number. 11. Okay, let's check. He is over 6 feet. Head. A. Long. B. Tall. C. Short. D. Inches. Dia lebih dari 6 kaki. Berarti kita berbicara tentang apa? Long. Are you sure? Long. Okay, let's check. That's wrong answer. Okay. Sebentar, biar waktunya habis. Di situ masih ada waktu, tapi salah jawabannya. Kita tunggu saja. Jadi jawaban dari tim Michael adalah salah, dan ini akan menjadi game over. Oke, 2 dari 17. Oke, kita ulang lagi. Boleh kita ulang lagi? Boleh. Start again. Describing people. Yang 2 tadi sudah. Bapak ingin mengesahkan untuk yang salah tadi. Salah tadi di grup dari Michael P. Michael, choose the number. 1. Okay. He is over 6 feet. Same question. This is same question. Long, tall, short, inches. Ketika kita berbicara tentang 6 kaki, 6 feet, kita berbicara tentang
and the end of the thing. The 14. Tip keempat. Silakan dipilih nomornya. 5. Let's switch it. He is a bla 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 actor. Dalam kurung color black or your pen. Yang mana? Yang mana kira-kira? Yang ditanyakan adalah color. Yang mana? Black berarti is A. A is black. Let's be check. Oke, give a applause. Kira-kira bagaimana? Ada yang ingin bermain game lagi? Masih ada yang bermain game? Kalau kita ingin kalau masih ada yang ingin bermain game, mari kita bermain lagi. Tidak apa-apa, tidak apa. Dengan hal yang lain. Boleh dengan kuis, boleh dengan spin the wheel. Yang mana kalian? Spin. Oke, spin. Spin the wheel. Spin the wheel berarti nanti Bapak spin rodanya. Kemudian kalian yang bisa menjawab silakan diangkat tangannya. Raise your hand. Oke? Raise your hand. Let me start spinning. Okay, we got a woman. She is a blah 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 woman. Age. Raise your hand if you know the answer. Age belum. Bidang. C of dia. Yang ditanya adalah apa? Umur. Yang ditanya adalah umur. Jadi kira-kira yang mana? Zian? Oke, Zian. Zian first. Yo. Oke, let's check. Yo. Oke. We start again. 2, 1, 1, 1. 2 answer, 1 answer, 1 answer, 1 answer. Let's be start. We got a boy. He has got short, blah blah blah, hair. Color. Okay, Michael. Brown. Okay, let's check. Okay, brown. Okay, let me start again. We got a young man. He is PA, blah 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 ethnicity. African American. Okay, let's check. 3, 2, 1, 1. Let's start again. Yeah. He is blah 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 man age. Dia adalah titik man age. Age itu apa guys yang ditanya? Oke, Michael. Black. Are you sure? Are you sure? Apa yang ditanya situ, Michael? Age itu apa, Michael? What is the age? Apa Michael? Oh. Okay, let's check. Oh. No. That is middle age. Dia tidak tua dan tidak muda.
Fahri tim. Oke, give applause. 3 poin. Oke. And then Bapak akan memberikan selanjutnya Bapak akan memberikan LKP atau lembar kerja peserta didik. Nah, di situ akan kalian kerjakan. Bapak akan bagikan lembar kerja ini ya pada setiap kelompok. Oke? Sebelum kalian mengerjakan tugas tersebut, mari kita sama-sama melakukan apa? It's time to breathe or ice breathing. Let's stand up. Okay, let me start. Mari kita bersama-sama melakukan ice breathing sejenak. Put your hands up. Oke. Jadi setelah Bapak bagikan ke KPD dan
Kemudian setelah kita eksekusi, Bapak ingin memberikan instruksi tentang lembar kerja yang sudah kalian dapatkan. Di situ ada gambar tentang seseorang, ya kan? Ada gambar tentang seseorang. Kemudian di situ silakan kalian kerjakan. Kalian deskripsikan gambar tersebut dengan video yang Bapak putar. Sesuaikan dengan video yang Bapak putar. Bisa dipahami? Kira-kira bisa dipahami hal tersebut? Nah, Bapak akan memutar video. Di sini untuk the first video ada video tentang Cristiano Ronaldo. Nah, silahkan diperhatikan videonya. Kemudian langsung kalian kerjakan, kalian tulis deskripsinya, deskriptif teksnya. Oke, silakan diperhatikan. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, or commonly known as Cristiano Ronaldo, was born on February 19 in Taguilândia, Portugal. He is a professional footballer. He started his career in the local club called Nacional da Liga de Madeira, Sporting Lisbon. Sporting Lisbon's friendly match against Manchester United in 2003 paved his way onto the world stage and was the starting point for Ronaldo's success. Cristiano Ronaldo is an ESFP personality type. He is full of energy and comfortable in the spotlight. As an ESFP, he brings fun and spontaneity to all kinds of situations. And not a rubber from, he enjoys putting on a show, so it's no surprise that he is footballer constantly in the limelight. His 186 cm tall, weighing 83 kg, has straight hair and white skin. He won 5 times winner Ballon d'Or in 2008, 2013, 2014, 2016, and 2017. Oke. Itu tadi video tentang Cristiano Ronaldo. Bagi kelompok, bagi tim atau bagi grup yang mendapat gambar Cristiano Ronaldo, silahkan kalian deskripsikan sesuai, boleh sesuai dengan video, boleh sesuai dengan pemikiran kalian. Silahkan dikerjakan. Untuk yang grup Cristiano Ronaldo. Kemudian Bapak ada lagi di sini untuk grup yang mendapat gambar atau foto dari Bapak Joko Widodo. Silahkan dilihat videonya. Joko Widodo, popularly known as Jokowi, born the 21st of June 1961, is the 7th president of Indonesia in office since 2014. Previously, he was the mayor of Surakarta from 2005 to 2012 and governor of Jakarta from 2012 to 2014. He is the first Indonesian president without a high-ranking political or military background. Jokowi was nominated by his party, the Indonesian PDI Perjuangan, to run in the 2012 Jakarta gubernatorial election with the Sudi Jahaja Purnama, often known as AHA, as his running mate. Jokowi was elected as governor of Jakarta on the 20th of September 2012 after a second-round runoff election in which he defeated the incumbent governor, Thousand Boa. Jokowi's win was widely seen as reflecting popular voter support for new or clean leaders rather than the old style of politics in Indonesia. His nomination as PDIP candidate for the 2014 presidential election was announced on the 14th of March 2014. The presidential election was held on the 9th of July 2014. After some controversy about the result of the election, Jokowi was named as president-elect on the 22nd of July. He was formally declared as the winner of the election by the General Elections Commission, Komisi Pemilihan Umum, or KPU, winning more than 53% of the vote over his opponent, Prabowo Subianto, who disputed the outcome and withdrew from the race before the count was completed. Joko Widodo, who was awarded third place in the 2012 World Mayor Project, became the elected governor of Jakarta in October 2012 after serving as mayor of Surakarta, Solo, since 2005. During his time as mayor of Surakarta, Joko Widodo, Jokowi, turned the crime-ridden city into a regional center for arts and culture, which has started to attract international tourism.
His campaign against corruption earned him the description of being the most honest politician in Indonesia. Joko Widodo's victory over Jakarta's incumbent governor, Fauzi Bowo, was largely due to his track record as mayor of his hometown and his reputation for honesty and humility. Okay, that's all for video Mr. Joko Widodo. Mungkin agak panjang, deskriptif bagian dari Bapak Joko Widodo. Jadi silakan kalian kerjakan. Yang mendapat gambar or foto dari Bapak Joko Widodo, silakan dikerjakan. Jika ada yang mengalami kesulitan, silakan tanyakan. Silakan bertanya kepada Bapak. Tidak masalah. Bagaimana kelompok ini? Ada yang merasa kesulitan? Tidak. Bagaimana untuk kelompok Michael? Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak? Aman? Oke. Bagaimana untuk kelompok dari Venus? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Untuk kelompok dari Pak, ada yang ditanyakan? Tidak. Silakan. Ada yang sudah selesai? Bagaimana? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, mari kita langsung menyampaikan apa yang kalian dapatkan dari foto dan video tersebut. Oke, silakan perwakilan dari kelompok Piki. Maju saja, silakan ditampilkan. Silakan ditampilkan. Silakan presentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan. Silakan maju. Ya, silakan maju. Kemudian bacakan, tampilkan presentasi hasil dari kerja kelompok kalian. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, commonly known as Cristiano Ronaldo, was born on February 12, 1985 in Punta Madeira. He is professional footballer. He established career in local club called Nacional de Avellaneda, Sporting Lisbon. Sporting Lisbon, Premier League, Masters League in 2003. His way on the board, take and restore performance over one season. He is 186 tall, weighs 83 having private with him. He was
Sudah? Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan tentang hasil presentasi dari kelompok kelompok Piki? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditambahkan? Kira-kira ada tidak? Kira-kira ada tidak ya? Tahun berapa Ronaldo lahir? Tahun berapa Ronaldo lahir? Oke, silakan dijawab kelompok Piki. Tahun berapa? Tahun 1985. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut di bagian yang Bapak Joko Widodo. Kelompok Bapak Joko Widodo, kelompok dari Venus, silakan. Silakan. Baca ke depan, presentasikan. Silakan presentasikan. Bagaimana? Ke depan. Silakan dibaca, presentasikan ke depan. Pak, bertanya. Ya, Tahunnya ini boleh dibacakan dalam bahasa Indonesia? untuk tahun dibacakan yang dalam bahasa Indonesia. Boleh. Apakah boleh sini aja yang presentasi? Oh boleh, silakan. Kalau sudah selesai untuk kelompok pahli. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil dari kelompok kami. Joko Widodo, popularly known as Jokowi, born on February 1961, is the sixth president of Indonesia. In office since 2012, previously he was the mayor of Surakarta from 2005 to 2012 and governor of Jakarta from 2012 to 2014. He is the first Indonesian president without a high-ranking policy of military program. Jokowi was nominated his party, the PDI Perjuangan, to run in the 2012 Jakarta International Election with Prabowo Subianto as his running mate. Jokowi's win was quickly since around the for new or clean leaders than the old style of leadership in Indonesia. The presidential election was held on Tuesday, 2014. After some controversy about the result of the election, Jokowi was named after the he was currently declared as the leader of the election commission. Meaning more than 53% of the vote over his opponent, Basuki Cahayapurnama. Jokowi Widodo has ordered his president 2012 work fire projects within the election program of Jakarta in October 2012 after serving as mayor of Surakarta. Since 2005, Jokowi resigned as mayor of Surakarta.
Thank you for Zianovitasai. Oke. Kira-kira ada tidak pertanyaan yang akan disampaikan untuk kelompok A? Pens, silakan. Berapa tahunkah Bapak Joko Widodo menjadi presiden? Oke, pertanyaannya, berapa tahun Bapak Joko Widodo menjabat sebagai presiden? Berapa tahun kira-kira? 10 tahun. 10 tahun. Beliau menjabat sebagai presiden itu kan 2 periode. Ya kan? Iya. Menjabat Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo menjabat selama 2 periode. Dalam 1 periode itu ada 5 tahun. Berarti beliau menjabat selama 10 tahun. Benar jawaban dari Pak. Beri tepuk tangan dulu. Oke, kira-kira ada lagi tidak pertanyaannya? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Jadi silakan dikumpulkan lembar kerja kalian. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Untuk lembar kerjanya. Kelompok Michael. Terima kasih. Jadi setelah kalian mengumpulkan hasil kerja kelompok anak-anak sekalian, Bapak ingin bertanya dan ingin menyimpulkan. Mari kita simpulkan sama-sama. Apa itu descriptive text? Mari kita simpulkan bersama-sama. Apa itu descriptive text? Apa? Penggambaran suatu objek, pendeskripsian, lebih tepatnya pendeskripsian suatu objek. Mendeskripsikan suatu objek, boleh tempat, boleh hewan, boleh orang, kemudian boleh hal sesuatu lainnya. Itu. Kemudian apa fungsi, apa tujuan mendeskripsikannya itu? Apa tujuannya kira-kira? Nah, mempermudah pembaca untuk memahami pendeskripsian. Itulah dari kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Kemudian Bapak ingin merefleksikan, silakan kalian isi ini. Silakan kalian isi refleksi kalian masing-masing. Langsung diisi, silakan langsung diisi. Oke, sepertinya semua sudah mengisi. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Sudah diisi kan? Terima kasih. Terima kasih. Sudah? Silakan. Terima kasih. Silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih semua sudah mengisi refleksi siswa-siswi pada pagi ini. Kemudian Bapak ingin menyampaikan materi selanjutnya, materi pada minggu depan.
Materi pada minggu depan adalah naratif teks, yang mana kita akan belajar tentang teks narasi, ya kan? Kita akan belajar tentang teks narasi. Yang akan kita pelajari pada minggu depan itu adalah narasi. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.